Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Berapa? 16. Halaman nomor 16. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yuqala inda iradati sholati fil jama'ati siwal maktubah as-salatu jami'ah mislul 'id wal kusuf wal istisqa. Tulis, disunnahkan an yuqala, mengatakan inda iradati sholat, ketika hendak sholat fil jamaah, dalam sholat berjamaah, siwal maktubah, selain sholat yang fardu atau sholat wajib. Apa yang dikatakan? As-sholatu jami'ah ya. Jadi kalau kita jadi imam ya, kalau sholatnya sholat wajib nggak perlu baca as-sholatu jami'ah, karena udah tercukupi dengan bacaan iqamah ya. Jadi kalau sunahnya gini, orang kalau qomat ya, ame azan, kalau azan wajib, bukan wajib, sunnah untuk dijawab. Nggak jawab makruh hukumnya gitu. Antar ketika qomat, si makmum ini nunggu sampai selesai qomat baru diri ya. Coba saya pengen contohin di sini, siapa orang rehan maju sini, imam. Rehan imam. Yang depan nih 5 orang jadi makmum, coba diri sini. Ini coba diri. Ya. Imam duduk. Makmum 5 orang sini duduk. Sini maju. Makmum dah. Duduk semua duduk. Nih saya ajarin bagaimana sunnahnya ya. Jadi yang namanya azan ame iqamat, sunnahnya yang azan yang qomat gitu ya. Coba azan, bangun azan. Pendek ya. Allah, awal sama akhir aja. Allah la ilaha illallah. Nah, di situ selesai, duduk, tahan, diri. Disunnahkan dikasih jedah antara azan sama iqamah. Apa ya jedahnya? Seukuran membaca 3 ayat. Misal wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah 3 ayat baru qomat. Jadi jangan langsung la ilaha illallah Allahu akbar, itu enggak sunnah. Yang sunnah jedah, di jedah. Nah, bisa juga jedahnya dengan apa? Dengan doa. La ilaha illallah Allahumma rabb hazihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Selesai doa baru qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. La ilaha. Nah, yang sunnah kalau mau qomat tempatnya pindah dikit. Nah, ya, ulang. Kan azan di situ tuh. Qomat geser. Nah, apa fungsinya? Agar ya saksi kita lebih banyak. Ya, makanya sholat sunnah juga kalau bisa pindah-pindah. Sholat di sini, terus sunnahnya di sono gitu. Sunnahnya, ya, jelas. Qomat di situ. La ilaha, ulang. Allahu akbar. Illallah. Nah, baru diri jamaah. Nah, tapi dirinya jamaah kalau bisa nungguin imam gitu. Imam diri dulu imam. Nah, baru diri jamaah. Nah, sunnah bagi imam untuk menyiapkan makmum. Balik ke belakang, ada belakang. Sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan saf. Nah, baik, terus rapatin safnya. Nah, ya, rapatin safnya. Nah, cakep. Nah, setelah rapat, imam langsung sholat. Gitu. Jadi nggak sunnah bilang as-sholatu jami'ah, nggak, tapi sawu sufu fakum. Luruskan safnya. Gitu. Jelas? Baru imam takbir. Ayo. Nah, baru takbir. Baik, coba lihat, perhatikan tangannya.
Kalau takbir jangan begini. Takbir nih. Tuh. Jadi tangannya kalau bisa menghadap kiblat dan sejarah nanti. Ulang semua. Nah, itu yang paling kanan tuh ya. Gini tangannya gini. Nah, jadi jangan gini. Coba semua bareng. Allah. Imam dulu, nungguin imam. Nah, tuh tangan yang belakang nanti. Yang siapa namanya nih? Ya, Ucup ya. Tangannya gini. Ya. Dah, jelas ya. Ilis duduk lagi. Fadhil, syukran. Nah, itu contohnya begitu ya. Nah, seperti apa? Seperti sholat id. Nah, sholat id itu sunnah tuh. Sholat id pakai apa? Lafaz atau kata-kata untuk memanggil orang sholat. Ya. Contoh misal kalau di kita Sallu salatan li'idil fitri rak'ataini jami'ah rahimakumullah gitu ya. Nah, itu salah satu bacaan untuk kumpulin jamaah. Jadi kalau misalnya sholatnya nggak ada qomat, baca itu ya. Apalagi bacaannya Sallu salatan sunnatal minal witri rak'ataini jami'ah rahimakumullah. Kenapa baca itu? Karena nggak ada qomat. Kalau ada qomat nggak perlu baca itu. Cukup Allahu Akbar orang pada. Nah, jadi gitu ya, jelas. Jadi disunnahkan membaca bacaan untuk manggil orang sholat ya ketika sholat selain sholat fardu yang dikerjakan berjamaah ya. Atau sholat kusuf tuh, sholat gerhana, wal istisqa atau sholat minta hujan tuh ya. Kemudian an la yakhruja minal masjid ba'dal azan nih, tulis. Tidak boleh keluar dari masjid habis azan ya. Jadi habis azan jangan apa? Ulang. Datang tak azan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah, pulang azan doang pulang. Adek. Kan bukan di mari bukan ya, di sini enggak ada ya. Jadi kalau udah masuk masjid enggak boleh pulang illa li udrin syar'iyyin, kecuali ada uzur yang syar'i tuh. Ada uzur ya. Contoh misal di masjid kagak ada WC-nya. Adanya 4 kencing doang. Pas banget kita ke masjid mules. Boleh enggak pulang? Boleh. Kenapa? Di masjid kagak ada WC-nya. Tuh. Atau misal kata kita lagi masak air di rumah, kelupaan matiin, boleh gak pulang? Boleh. Yang gak boleh, yang makruh, udah datang ke masjid, kagak ada urusan, diajak temennya main bukan uzur. Ya. Kalau temen ngajakin main bilang gua sholat dulu gitu. Ya. Gua sholat dulu, jangan yuk main, sholat dulu. Itu ya. Kemudian yang ke-18 an yasunal masjida minal ausakh. Adab kita di masjid, jaga masjid dari kotoran. Nah dia ya. Tuh, saya punya guru bilang kalau kita di masjid tuh, jangan buang sampah sembarangan. Tuh kadang kita buka nih botol aqua, kan ada plastiknya tuh. Kadang buang-buang aja. Ya, kantongin taruh sini tuh. Ya. Bekas makanan di mulut jangan dibuang, sentil gitu kan, tongin. Ada upil nyelip sini jangan dibuang, peper di mimbar sini. Pas khotib lagi Jumat ada apa nih? upil rehan nih. Apalagi ngupil mepernya di tempat sujud sini, pas orang lain sujud nempel tuh upil orang tuh ya. Tapi semua dikantongin tuh ya. Ada sampah kantongin nih, lama-lama penuh kantong sampah semua. Ada upil, ada ya. Tapi kalau najis, kalau bangke kayak nyamuk mati, buang tuh.
Kayak semut mati buang. Jangan dikantongin, karena menurut sebagian ulama binatang-binatang kecil kayak begitu kalau dikantongin bisa menyebabkan kagak sah sholatnya. Nyamuk mati kantongin nggak sah kata sebagian ulama. Tulis ya. Sebagian lain mengatakan kalau binatangnya kecil banget sih nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi ada yang mengatakan hati kutu ya, kutu. Misalnya kita lagi garuk ada kutu, mati kita kantongin, itu nggak sah sholatnya gitu. Nah, menghindari pendapat yang mengatakan nggak sah, makanya kalau tadi ada najis apa ya dibuang. Nah, kalau dalam sholat, sekiranya lagi sholat nih, ada kutu, kantongin, ngikut pendapat yang membolehin, nggak apa-apa, gitu. Ya, jelas paham? Nah, jadi kita jaga kotoran nih. Nah, termasuk tidur di masjid. Wah, der. Kalau nguap tutup, takutnya kecoa masuk. Lagi ngomong coba. Ya, biasa ini kalau nguap tuh, sama-sama praktekin nguap terus tutup coba. 1, 2, 3. Nah, itu bisa ya gitu ya. Nah. Ya. Ada orang tidur di masjid nih, semua tidur di masjid. Pas tidur ngiler di masjid, namanya ngotorin masjid tuh ya. Makanya kalau kita tidur di masjid boleh, cuman jangan sampai. Terus gimana biar nggak ngiler? Nah, pertanyaannya begitu. Lakban mulutnya itu, lakban. Ya. Kita harus punya cara. Gimana kira-kira tidur biar nggak ngiler? Tidurnya telentang misalnya tuh, atau enggak nyamping cuman tadangin pakai sarung. Sekiranya ngiler, mungkin ngilernya kemana? Sarung tuh ya. Dan juga kalau bisa jangan tidur di tempat sholat nih, mending tidur di mana? Di luar. Kenapa? Kalau tidur di sini ntar ngiler, nempel di karpet, cakep dah tuh pas sujud tuh ya. Wanginya udah mana malam belum gosok gigi, ngiler lagi, Allah. Jelas ya. Jadi kalau ada kotoran, nah kayak tadi, wah apa nih, pungut, kantongin gitu. Apa nih, wah kira-kira kotor, pungut. Kalau nggak langsung buang. Gitu ya. Kemudian Allah yatakalam an umuri dunia fil masjid, tidak boleh bicara tentang perkara dunia, urusan dunia di masjid. Itu nggak boleh bicarain urusan dunia di masjid. Jadi kalau kita ngomongin di masjid, ngomongin perkara yang terkait dengan akhirat. Walaupun dunia, tapi ada kaitannya sama akhirat boleh. Atau ngomongin harga aqua misalnya, lagi rapat di masjid. Harga aqua berapa sekarang? Oh, harganya 1 dus 50.000. Boleh, karena buat maulid. Gitu. Atau ngomongin kipas. Berapa harga kipas sekarang? Oh, harganya 300.000. Boleh, karena buat masjid. Yang nggak boleh di masjid ngomongin dunia tapi nggak ada kaitannya sama akhirat. Ya, jelas paham? Itu karena akhirat, karena masjid adalah rumah Allah. Ya. Naam. 20 alla yarfa'as sauta fihi, tidak boleh ngangkat suara di masjid. Nah, jadi nggak boleh kita teriak-teriak di masjid. Ya, ini buat yang udah gede. Kalau anak-anak kecil wajar, namanya anak umur. Pulang. Nah, kalau kiai ceramah gimana itu? Kan kiai ngangkat suara. Tuh ngajar ngangkat suara. Kalau ngangkat suara untuk ngajar boleh. Ingat ya. Ceramah ngangkat suara boleh, diizinin sama Allah. Ya. Gitu. Ibadah boleh. Zikir la ilaha illallah, la ilaha boleh. Karena terkait dengan urusan ibadah. Tuh. Allah yastagil bi umuri dunia, tidak boleh sibuk dengan urusan dunia di masjid. Fadlan an iqamatis shalah, lebih-lebih lagi daripada melaksanakan sholat. Tuh, gara-gara sibuk ame urusan dunia sampai-sampai ketinggalan sholat. Tuh hukumnya bisa menjadi makruh atau haram. Jelas? Jadi nggak boleh tuh kita sibuk-sibuk dengan urusan dunia di masjid. Ya. La yataqadda bila safil awal. Tidak boleh, ya, hendaknya
maju ke saf pertama. Awis safid dunui minal imam, atau saf yang paling dekat dengan imam. Ya, jadi yang paling afdol saf pertama nih. Nah, ini nih karpetnya nih. Kenapa dipakein karpet begini? Tahu nggak kenapa ya? Kenapa dipakai karpet begini? Kenapa ya? Bekas diombolin tuh. Bekas diombolin. Ini khusus buat siapa? Buat badal imam. Badal apa? Apa arti badal imam? Pengganti imam. Kalau sewaktu-waktu mungkin imamnya sakit atau mungkin ada meninggal, nauzubillah ya, atau mungkin pingsan atau pengen buang air, maka langsung dibadalin sama yang di sini gitu. Nah, kalau bisa yang di sini jangan anak-anak nih. Anak kecil jangan. Anak kecil sopnya di belakang. Tuh ya. Anak kecil. Ya bukannya kalau gini gede nih, ya. Tuh. Apalagi dapat bangkotan udah dia. Udah kupak dia. Ya. Kalau kecil tuh kayak anak saya Umar tuh, jangan di sini, jangan. Ya. Karena nanti bisa mutusin saf tuh dia. Udah ketaruhnya di pojok gitu. Jelas? Nah, yang ketiga 23 alla yushabbika, salah tuh ya, yushabbika abainal asabi. Tidak yushabbik nih, gini nih. Enggak boleh gini. Jadi kalau di masjid nih, dimanapun sebenarnya sih ya, jangan begini. Ini contoh. Kalau mau begini aja tuh. Jadi jangan begini banget, begini tuh. Ya, ntar habis ini jurus tuh. Set. Ya, jadi mending begini tuh. Mending latih semua. Mending begini tuh duduknya. Ya, jangan begini. Kalau sholat Jumat nggak boleh begini, makruh hukumnya. Ada gak yang mau sholat Jumat begini? Jangan, duduk sila begini tuh. Tuh, kan enak. Jadi kenapa kok dilarang begini? Jadi dulu kisahnya begini. Rasulullah minta sama Allah, ya Allah tolong berikanlah hidayah pada dua Umar. Ya, yang atu Amr bin Hakam Abu Jahal, yang atu Umar bin Khattab. Nah, ketika pengen dikasih hidayah kepada Abu Jahal begini tangannya. Ya. Maka nggak jadi dikasih. Kenapa? Karena begini tangannya. Ya. Makanya waktu ngaji ada salah seorang Habib, ada jamaah ngaji begini, langsung ditembak. Pak, tangannya jangan begitu. Ya. Jelas paham? Jadi jangan begini. Ya. Kalau mau tadi gimana? Ini. Ya, gitu jurus. Jangan begini gitu. Nanya tasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani kan begini doa, bener gak? Ya. Kalau kita gimana? Gini tuh. Jadi di apa? Didempetin tangannya tuh. Semua begini coba, semua gini. Ya. Dua tangan. Ya gini tuh. Ya. Ada yang mengatakan sejajar dengan dada. Ada yang mengatakan sampai muka gini. Ya. Jangan satu. Begini coba. Pak, kasihan Pak. Jadi minta-minta kalau satu dua tuh gini. Ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi nggak boleh tashbik. Namanya apa tadi? Tashbik. Apa tashbik? Bagaimana tashbik? Gini. Mau gini kayak pokoknya begini aja gitu ya. Jangan. Wa ayajtanibal kalam al batil wal fahish. Jauhilah perkataan yang batil dan jorok. Di masjid nggak boleh ngomong jorok. Ya. Jauhi, usahakan saja jauhi kalam yang batil. Ya. Allah yanama fil masjid. Nah, hendaknya tidak tidur di masjid. Illa kecuali siapa? Idza kana musafiron, orang itu musafir tuh. Jadi kalau kita musafir jalan jauh-jauh, jangan jauh-jauh nyari tempat penginapan. Masjid boleh. Cumannya ada masjid bukan tempat tidur. Di masjid boleh tidur, tapi masjid bukan tempat
Haza inda madhab Imam Malik. Tuh, kata Imam Malik kagak boleh tidur kecuali musafir. Jadi teman-teman semua nggak boleh tidur di mari kecuali musafir. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i apa? Yajuzun naum, boleh tidur di masjid. Tapi lakin yajibu alaihi ayyahfadha nadhafatahu, wajib jaga kebersihan masjid. Coba semua lihat ya. Kalau ada orang tidur di masjid, ya. Biasanya kalau tidur di masjid nih bawa apaan? Biasanya ada orang gitu ingin masjid, kadang-kadang ada yang bawa kompor, ada yang bawa gantungan, bener ya? Itu sebenarnya kurang bagus, ya. Jadi kalau ada orang mau dakwah, ya kalau bisa jangan ngotorin masjid, gitu. Ya, ada orang dakwah, tinggal di masjid, bawa kompor, bawa kasur, semuanya dibawa. Ya silahkan, fadol silahkan, cuma dengan syarat